desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa. Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas satu kejadian yang lagi rame nih. Soal kepala desa di Cirebon yang viral gitu. Sampai Gubernur Jawa Barat turun tangan. Sumber kita dari Harapan Rakyat, 15 Juni 2025. Jadi intinya ada kades namanya Casmari. Dari desa Karangsari, Cirebon. Dia kedapatan lagi nyawer DJ Natalie Holscher di tempat hiburan malam. Videonya nyebar kemana-mana. Nah, Gubernur Jawa Barat waktu itu, Deddy Mulyadi, langsung respons loh. Lewat TikTok malah. Beliau bilang, ini penting buat diangkat ke publik. Katanya gini, minggu ini ada beberapa hal yang harus segera disampaikan ke publik. Ada kuwu di Cirebon nyawer DJ di diskotik katanya, yang menimbulkan kehebohan. Iya, betul. Dan kenapa ini jadi sorotan ya? Karena dianggapnya kurang pas aja gitu loh buat seorang pejabat publik. Meskipun cuma kades, kan ada ekspektasi dari masyarakat. Pemimpin itu ya harus jaga wibawa, kasih contoh baik. Gubernur Deddy juga bilang, menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan. Jadi ini bukan cuma soal personal, tapi ya jabatan publiknya itu. Yang pertama, ada kuwu di Cirebon nyawer di diskotik katanya. Kalau diskotik di sisi kota Saeutik mungkin ya menimbulkan kehebohan. Dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan. Masuk akal sih. Dan kayaknya gubernur nggak main-main ya soal ini. Beliau langsung gerak cepat. Minta Inspektorat Daerah sama BPMD Kabupaten Cirebon buat segera periksa kades Casmari ini. Betul, ada dua hal utama yang diminta gubernur untuk didalami. Pertama, ya jelas soal etika, perilakunya sebagai pejabat itu gimana. Kedua, ini juga penting banget soal uangnya. Uang yang dipakai nyawer itu dari mana asalnya? Deddy Mulyadi nagesin, pertama dari sisi etik, kedua dari sisi penggunaan uangnya. Uang yang dipakai nyawernya, uang apa? Gitu. Dan saya sudah meminta kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama dari sisi etik, yang kedua dari sisi penggunaan uangnya. Uang yang dipakai nyawernya uang apa coba? Wah, sampai ditanya sumber uangnya ya? Iya, krusial kan. Harus jelas itu uang pribadi atau jangan-jangan ada kaitan sama dana desa atau dana publik lain. Dan instruksi ini gak main-main loh tekanannya. Gubernur Deddy Mulyadi sampai ngasih semacam ancaman gitu ke Pemkab Cirebon. Dia bilang, kalau Inspektorat dan BPMD nggak jalanin pemeriksaan ini, Pemprov Jabar bakal nunda bantuan keuangan buat desa-desa di Cirebon. Dan kalau Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon. Nah, ini dia. Ancaman penundaan bantuan ini nunjukin keseriusan Pemprov Jabar soal etika pejabat. Serius banget ini. Ini juga ngasih gambaran gimana mekanisme pengawasan dari provinsi ke kabupaten itu bisa jalan. Ada konsekuensi finansial langsung gitu loh kalau Pemkab dianggap ya lalai atau nggak serius nanggepin kasus kayak gini. Oke, jadi kesimpulannya aksi viral Kades Cirebon ini efeknya panjang ya. Ada respons keras gubernur, perintah pemeriksaan etika dan sumber dana, sampai ancaman stop bantuan keuangan provinsi. Kejadian ini kan memunculkan pertanyaan lagi soal batas perilaku pejabat publik. Urusan pribadi sama jabatan itu gimana sih batasnya? Terus soal akuntabilitas dana, gimana mastiinnya? Efektif nggak mekanisme pengawasan yang ada sekarang? Dan mungkin sebagai penutup ya, ada pertanyaan yang agak ngegantung nih buat Anda renungkan. Sejauh mana sih tindakan satu orang, satu kades, bisa berpengaruh ke nasib bantuan buat seluruh warganya? Dan gimana menurut Anda cara menyeimbangkan sanksi buat si pejabatnya dengan dampak ke masyarakat yang mungkin nggak tahu apa-apa? Adilnya gimana ya? Coba direnungkan.